Cap, pesawat terus gak bisa di-cover. Maaf, naik, Cap, jangan bisa dikali, Cap. Di video Lion JT610 seri percakapan pilot ini akan mengantar Anda pada tragedi yang diakibatkan oleh sensor angle of attack yang error serta sistem baru Boeing 737 MAX yaitu MCAS yang menguasai pesawat sehingga sangat susah untuk dikendalikan pilot. Anda juga akan memahami apa itu MCAS dan bagaimana cara menonaktifkannya dan bagaimana MCAS membuat pesawat Lion JT610 naik turun selama 26 kali sehingga pesawat kelelahan dan tidak bisa diselamatkan. Morning Cap, izin lapor. Penumpang kita hari ini berjumlah 181 orang ya. Controller, personal bus, 181 plus 1 orang. Pagi itu, 29 Oktober 2018, adalah penerbangan paling pagi pesawat dengan registrasi PKLQP Flight Lion JT610 bertugas untuk mengantarkan para penumpang dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Lion 610 Boeing 737 MAX, PKLQP request clearance. Board for Pangkal Pinang will be 188. Lion 610, selamat pagi, please stand by. Soekarno to ground, Lion 610 retrieve pushback. Lion 610, clear, pushback start. Lion 610 request taxi. Lion 610, taxi to holding point, runway 25 left. Lion 610, runway 25 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, Lion 610. V1. Okay. Pada proses ini, black box FDR sudah mencatat adanya perbedaan angka angle of attack sensor sebelah kiri dan sebelah kanan sebanyak 21 derajat. Dan hal ini mengakibatkan adanya perbedaan angka airspeed indikator yang tampil pada layar pilot dan co-pilot. Ini kita ada sedikit signifikan. Sepertinya ada masalah dengan pesawat ini kan? Iya, sepertinya ada sesuatu dengan pesawat ini. Apa mau ditulis? Pesawat kini sudah airborne, maka Jakarta Tower Controller menginstruksikan agar Lion JT610 menghubungi terminal East Controller untuk identifikasi pada radar. Lion 610, info, contact director. Contact director Lion 610, thank you. Yes, sir. Cap, itu bisa sendiri. Selain speed, ternyata angka altitude yang tampil di layar pilot dan co-pilot juga berbeda. Pada saat itu, altimeter pada layar pilot menunjukkan 340 feet dan layar co-pilot tertera 570 feet. Co-pilot melakukan kontak dengan Terminal East Tower dan Terminal East menginstruksikan untuk naik ke ketinggian 27.000 feet. Sementara itu, co-pilot ingin mengecek ketinggian pesawat dan bertanya kepada Terminal East Tower berapa ketinggian pesawat yang tampil di layar radar. Terminal East kemudian menjawab 900 feet. Sementara data dari black box FDR menunjukkan 790 feet di layar pilot dan 1010 feet di layar co-pilot. Bahkan coba minta nomor agar kita tetap di posisi karena posisi tidak normal. Lion 610 request to proceed to any holding point in the base before we head flight control Bravo. Lion 610, climbing to 5,000 feet and please maintain position. Pak, tolong ambil dari pesawat ini. Please wait, Cap. Please stand by. Pak, tolong cek ini. Kita reliable. Please stand by. Bank angle, bank angle, bank angle. Cek di mana, Pak? Feel differential operating down of the Sementara itu, co-pilot masih sibuk mencari halaman checklist airspeed unreliable yang diminta pilot. Mana memori item di mana? Bukan.
Suasana di ruang kendali pesawat dalam keadaan panik dan genting. Co-pilot masih terus berjuang menemukan halaman checklist airspeed unreliable. Pilot pun mati-matian mempertahankan posisi pesawat agar tidak nose down. Terminal East Tower kemudian menambahkan tanda Flight Control Trouble pada radar sistem sebagai tanda bahwa pesawat ini sedang menghadapi masalah serius. Setelah pencarian yang sangat menguras konsentrasi, akhirnya co-pilot pun menemukan halaman yang dicari. Ini dia Captain Point 1. Alhamdulillah ini. Co-pilot pun segera membacakan Airspeed Unreliable Checklist. Condition. Airspeed or path indication are suspected to be unreliable. Identify a reliable airspeed indication. If possible, continue the flight using the flight with unreliable airspeed. Autopilot, if engaged, disengage. Already. Autothrottle, if engaged, disengage. Set the following gear up pitch altitude and thrust. Left up 4 degrees and 75% and 1. 75%. Already now. Following unreliable altitude and 1. Low speed. Already altitude. Note, stick shaker. Over speed warning at high speed low. Alerts may sound erroneously. Semua dikendalikan sejak kali start naik. Ini masih akan turun lagi. Jadi bisa akan turun dari roller coaster kan. Kasihan penumpang pasti naik mereka. Tolong panggilkan engineer ke kokpit. Ya, panggilkan engineer ke sini. Mas Blender, tolong ada di kokpit sekarang. Ya, Cap, hello. Flight attendant tersebut menginformasikan kepada rekannya bahwa telah terjadi masalah teknis di kokpit dan memintanya untuk melakukan persiapan yang mungkin diperlukan. Sementara itu, pilot terus-menerus disibukkan mengatasi MCAS yang terus-menerus membuat pesawat menukik. Flight 610, kenapa altitude turun? Tidak ada masalah. Ya, kami mengalami masalah serius. Pesawat terbang secara manual, Lion 610. Flight 610, please maintain level, heading 250, contact arrival 125-45. Good night, Flight 610. Suara atau arrival controller, selamat pagi Flight 610. Selamat pagi, Flight 610, go ahead. Kami mengalami flight auto problem, request return to base. Flight 610, prepare for landing to 5 left, fly heading to 70. Tolong hentikan pesawat. Control table ticket. Pilot pun melanjutkan komunikasi dengan tower, sedangkan co-pilot yang saat ini memegang kendali pesawat mengalami kesulitan yang sama dengan yang dialami pilot sebelumnya. Wah, benar-benar ini. Saat itu, pilot berkoordinasi dengan arrival controller untuk memblok jalur 3000 feet di atas dan di bawah Lion JT610 untuk menghindari traffic dengan pesawat lain. Arrival controller merespon dan bertanya ketinggian yang diinginkan oleh pilot. Cap, pesawat terus gak bisa di-cover. Naik, Cap, jangan bisa dicari, Cap. Lion JT610 menggunakan pesawat Boeing tipe terbaru 737 MAX yang baru di launching 1 tahun sebelumnya oleh Boeing, yaitu di bulan Maret 2017. Lion JT610 menggunakan pesawat Boeing tipe terbaru 737 MAX yang baru di launching 1 tahun sebelumnya oleh Boeing, yaitu di bulan Maret 2017. Pesawat 737 MAX ini memiliki mesin yang lebih besar, yang seharusnya dipasang pada kerangka pesawat yang juga lebih besar. Tetapi, Boeing malahan hanya memakai kerangka pesawat yang sudah ada, sehingga mengakibatkan pesawat memiliki kecenderungan nose up yang berlebihan. Yang kemudian, Boeing membuat sistem yang disebut dengan MCAS, yang berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi pesawat yang jika sewaktu-waktu mengalami nose up mendekati kondisi stall,
maka MCAS akan mengambil alih kendali pesawat dengan menurunkan hidung pesawat secara otomatis. Inilah sebabnya banyak pilot di seluruh dunia melaporkan mengapa Boeing 737 MAX tiba-tiba mengalami nose down tanpa perintah apapun dari pilot. Sementara itu, pada kasus Lion JT610, karena sensor angle of attack yang error, sehingga sistem menganggap pesawat berada dalam keadaan nose up yang membahayakan karena mendekati stall, sehingga MCAS secara otomatis membuat hidung pesawat menjadi turun atau nose down. Pada data FDR yang didapat dari black box, sensor angle of attack yang error terlihat dari detik awal sesaat setelah take off. Sistem membaca pesawat terus-menerus berada dalam kondisi nose up stall, sehingga MCAS membuat pesawat nose down secara otomatis. Yang mana hal ini sangat membuat pilot kebingungan, karena setiap kali pilot memperbaiki posisi hidung pesawat ke atas, sistem berulang kali membuat hidung pesawat kembali nose down. Hal ini terulang selama 26 kali sehingga akhirnya pesawat menyerah dan jatuh. Yang menjadi pembahasan serius saat itu bahwa kehadiran MCAS ini tidak disebutkan dalam manual book Boeing 737 MAX, sehingga pilot tidak mengetahui sama sekali tentang sistem ini, dan pilot sudah barang tentu tidak mengetahui bagaimana cara menonaktifkan MCAS ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Lihat, pesawat ini bisa kita selamatkan. Pesawat ini kembali naik.